Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Kutiba, dimanapun Anda saat ini sedang berbahagia, hari ini Kutiba yang kedua temanya adalah Al-Quran, suara Tuhan yang dibumikan. Ini tema yang sensitif sebenarnya. Jadi selama berabad-abad, bahkan sampai sekarang, ini Al-Quran yang seharusnya membuat perdamaian, menjadi petunjuk kita, tapi seringkali menjadi ajang untuk saling memaki, saling mengkafirkan, dan sebagainya. Kita coba melihat Al-Quran dalam sisi titik B, dalam sisi keutuhan. Kita akan pelan-pelan supaya kita tersambung dengan materi sebelumnya. Kita akan lihat dulu materi yang kemarin. Sahabat Kutiba, kemarin kita sudah membahas bab 1 ini, kita akan preview. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini aforisme atau pepatah yang dikenal luas di kalangan tasawuf. Man, ini siapa? Ini kelihatan kursornya ya, Mbak Wardah? Aman Pak Ustadz. Ya, oke. Man, siapa? Man arofa nafsahu, siapa mengenal dirinya. Fakot arofa robbahu, sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Ini aforisme atau pepatah yang dikenal di kalangan sufi sangat luas. Ada yang menganggap ini hadis, tapi sebagian besar ini mengatakan bukan hadis, hanya qaul ulama, ucapan ulama. Kita akan review sejenak di sini. Di bab 1 ini pentingnya kita memulai dari keutuhan. Memulai dari keutuhan dalam pikiran. Jadi ada yang mengatakan kalau di buku Seven Habits, memulai dari akhir dalam pikiran. Begin with the end in mind. Jadi kalau kita mau ke pasar, sebelum kita memikirkan rutenya mau lewat mana, sebelum kita memikirkan kendaraannya apa, kita harus tahu tujuannya dulu. Itu yang disarankan di buku Seven Habits. Nah, di titik B ini kita perluas. Bukan sekadar memulai dari akhir dalam pikiran, tetapi memulai dari keutuhan dalam pikiran. Memulai dari keseluruhan dalam pikiran. Mengapa seperti itu? Kita ambil contoh di catur ya. Kalau catur pemula, itu fokusnya yang penting makan. Pion makan. Jadi kadang-kadang kita itu dijebak, kalau orang yang sudah ahli catur, kita kadang-kadang dijebak, kita makan kuda, tapi sebenarnya secara keseluruhan situasi raja kita menjadi tidak aman. Itu akibat kita hanya fokus pada ruang yang kecil. Jadi kalau kita mau menang catur, kita harus melihat papan catur secara keseluruhan, bukan melihat perbagian. Ini pola pikir seperti ini sangat penting. Jadi banyak orang yang kemudian gagal hidupnya karena hanya memulai dari sebagian. Misalnya memulai karirnya saja, akhirnya keluarga berantakan. Ada yang memulai keluarga tapi kemudian karirnya berantakan. Ada yang demikian juga mikirkan kuliah tapi kemudian sosial berantakan. Jadi kita perlu memulai segalanya itu dari perspektif keutuhan. Lah, pertanyaannya keutuhan itu bagaimana? Jadi apakah kita memulai dari keluarga? Orang yang memikirkan terlalu memikirkan keluarga kadang-kadang juga tidak disukai masyarakat, tidak disukai RT-nya karena tidak peduli lingkungannya. Berarti kita harus memulai lebih luas lagi lingkup RT. Nah, kalau kita memikirkan RT, ternyata ada yang lebih luas dari RT. Memikirkan RW, ada yang lebih luas dari RW, desa, negara. Kalau kita fokus kita terlalu ke negara, kadang-kadang kita melupakan kemanusiaan. Atas nama nasionalisme, ini banyak yang kemudian jadi nasionalisme sempit kalau kita tidak melihat secara keseluruhan. Nah, jadi memulai dari keseluruhan itu berarti memulai dari mana? Berarti memulai dari keseluruhan adalah kita memulai dari alam semesta. Masalahnya, kita nggak bisa memahami alam semesta.
Sahabat Kutiba, dimanapun Anda berada, memulai dari keseluruhan berarti memulai dari alam semesta. Nah, masalahnya, alam semesta itu begitu luas. Solusinya bagaimana? Solusinya seperti kemarin disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, watas annaka jirmun sohirun wa finkan tawal alamul akbar. Solusinya, kita harus menyadari bahwa alam semesta itu adalah bagian dari diri kita, bagian dari kesadaran kita. Jadi kita kemarin sudah melihat kalau ternyata alam semesta yang bisa kita sadari, berarti alam semesta itu harus bisa kita sadari. Artinya alam semesta itu berada di dalam kesadaran kita. Apapun yang tidak ada di dalam kesadaran kita, apapun yang tidak berada dalam diri kita, kita tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa merasakannya. Jadi ini hal yang sangat penting di titik ba, menegaskan memulai dari keseluruhan, berarti memulai dari jagat raya. Lah, memulai jagat raya tidak mungkin. Agar memulai dari jagat raya mungkin, berarti jagat raya itu harus berada di dalam kesadaran kita. Jadi kalau kita berpikir jahat, nah itu sebenarnya pikiran kita berarti mengotori jagat raya dengan pikiran jahat kita. Ini hal yang sangat mendasar. Jadi kita lihat di sini, ini sebenarnya kita itu selama ini dibodohi atau dibohongi dengan pola pikir yang katanya objektif ya. Jadi kalau kita mengamati sesuatu, kita harus objektif. Objektif itu apa? Objektif seringkali diartikan sebenarnya tanpa sadar itu berarti membunuh pengamat, mengabaikan pengamat. Berarti langit itu biru, tidak peduli pengamat siapapun. Ini sebenarnya pola pikir omong kosong. Jadi dunia yang teramati itu adalah dunia yang bisa kita amati. Jadi dunia yang teramati ya berarti harus ada pengamat, harus ada diri kita yang mengamati. Jadi yang namanya objektivitas itu hanyalah bagian dari subjektivitas. Jadi kita berpikir kita itu bukan dari dunia ke diri, tapi seharusnya dari diri kita ke dunia. Jadi dunia sudah ada di dalam diri kita, yang penting adalah mengungkapkannya ke dalam pentas di dunia ini, di luar ini. Ini di titik 1, misalkan, ini titik 2. Titik 1, ini cakupannya hanya segini. Nah, semakin ke dalam, nah berarti ke sini itu semakin ke dalam, semakin ke kiri ini berarti semakin dalam. Kita lihat berarti semakin luas. Semakin dalam itu berarti semakin luas. Ya, kita lihat di sini sekarang dunia ilmu itu terpecah belah, misalkan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu yang penting bagaimana dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Kita bisa lihat dampaknya sekarang. Lingkungan rusak, kesenjangan ada di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, sementara di sebelah lain kemubadiran ada di mana-mana. Jadi di ilmu ekonomi seperti itu, di ilmu lingkungan beda lagi, akan saling bertentangan karena pemahamannya itu dangkal, karena tidak memulai dari keseluruhan. Ilmu itu terpecah belah. Jadi ini yang kita tekankan di titik B itu sebenarnya kalau memulai dari keseluruhan dalam pikiran, berarti kita memulai dari diri kita yang paling dalam. Kalau kita memulai dari diri yang paling dalam, itu yang kita sebut dengan bismillah. Jadi kalau kita memulai dengan bismillah, seharusnya kita adalah memulai dari segala-galanya. Kita kemarin sudah membahas ini merangkum Fatihah, Fatihah merangkum keseluruhan ayat-ayat Allah. Oke, ini kemarin yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Jadi semakin dalam kesadaran kita, semakin luas cakupannya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, kita ambil contoh seperti ini. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2, ya ini benar pada cakupan tertentu. Tapi kalau kita semakin dalam, 1 tambah 1 ini bisa salah. Kalau misalkan kita 1 tambah 1 benar, itu hanya pada
pada wilayah tertentu, dia konsisten pada wilayah tertentu, pada kesatuan lebih dalam, dia itu perlu direvisi. Nah, adanya pertentangan itu karena sebenarnya berarti ada karena kita tidak memulai dari keutuhan. Kita biar lebih yakin, saya kutipkan di sini tuh kata ilmuwan, astronom. Kita lihat di sini, ini kata Carl Sagan. Carl Sagan ini penulis buku Kosmos, ini ahli kosmologi atau astrofisika paling terkemuka. Saya minum dulu. Monggo teman-teman di sana minum dulu. Kita lihat kata-kata dari Carl Sagan. The cosmos itu berarti jagat raya atau segala yang ada. Ya. The cosmos ada di dalam diri kita, ada di dalam kita. Kita terbuat dari materi bintang. Jadi kita terbuat dari karbon itu dari mana? Nah, itu kita terbuat dari materi-materi bintang. We are the way for the cosmos to know itself. Jadi kita adalah jendela untuk melihat jagat raya itu sendiri. Kita adalah cara untuk melihat jagat raya kita sendiri. Mengapa? Karena jagat raya itu ada di dalam diri kita. Jagat raya yang tidak berada di dalam diri kita, kita tidak bisa pahami. Jagat raya yang tidak tercakup dalam kesadaran kita, berarti tidak mungkin kita sadari. Jagat raya yang bisa kita sadari, berarti jagat raya yang berada di dalam kesadaran kita. Kalau tidak berada dalam kesadaran kita, ya berarti kita tidak bisa menyadari. Mungkin mudah-mudahan bisa jelas ya kata-kata itu, karena ini perlu kita sadari karena anggapan awal kita tertipu, pandangan awal bahwa kita itu bagian dari jagat raya. Itu pandangan sekunder ya, pandangan yang lebih dalam, kita adalah jagat raya adalah bagian dari diri kita. Kita lihat penerusnya Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson. Kita adalah bagian dari jagat raya. Kita berada di dalam jagat raya, tetapi mungkin yang lebih penting dari fakta itu adalah bahwa jagat raya berada di dalam diri kita. Ini yang perlu kita tegaskan, saya perlu berulang-ulang karena kita itu pasti ada keraguan seperti itu. Karena kecenderungan kita itu berpikir dangkal. Kecenderungan kita itu mengikuti indera kita. Jadi selagi kita masih menganggap kita bagian dari jagat raya, itu berarti pikiran kita masih terjebak. Oke ya. Jadi satu-satunya jagat raya yang bisa disadari harus berada di dalam kesadaran kita. Oke, dilanjut Mbak Wardah. Oke, kita sekarang di bab yang kedua, di bagian kemarin, simbol, makna, dan makna dari makna. Ini yang menyebabkan ilmu itu kelihatannya banyak, itu karena bahasa. Padahal yang namanya bahasa itu sebenarnya tidak memiliki makna. Kata itu nggak memiliki makna. Jadi, kitalah yang memberi makna. Saya ambil contoh ini dari buku Psikologi Komunikasi ya. Jadi ada cerita tentang supir dan kernet. Supir dan kernet, tahu kernet ya? Kalau zaman anak-anak sekarang nggak tahu ya. Tahu kernet nggak? Kernet itu berarti ini pembantunya supir. Nah, jadi suatu saat mobilnya mogok, mobil busnya mogok. Si supirnya orang Sunda. Si knetnya orang Jawa. Nah, kata si supir ngomong ke knetnya, cokot dongkrak. Cokot dongkrak. Ini kata si supirnya yang orang Sunda. Itu artinya cokot. Cokot kalau bahasa Sunda ini artinya ambil. Tapi bahasa Jawa artinya gigit. Cokot dongkrak. Maksudnya si supir itu ambil dongkrak. Lah si orang Jawa ini dikirain diajak bercanda. Masa dongkrak dicokot, masa dongkrak digigit? Akhirnya dia bilang atos. Atos ini kalau bahasa Sunda itu artinya sudah. Tapi kalau bahasa Jawa, atos artinya keras. Cokot dongkrak. Maksudnya tuh ambil dongkrak. Tapi orang Jawa ini atos. Dikirain diajak bercanda. Akhirnya supir dan kernet ini berkelahi.
Lah, ini siapa yang salah? Nah, ini karena berkaitan dengan perbedaan bahasa. Sahabat Kutipa dimanapun Anda berada, ini yang harus kita tanam, kita pegang dalam-dalam ketika kita membaca buku atau melihat simbol-simbol di kertas. Itu semuanya itu tidak ada maknanya. Itu bermakna kalau kitalah yang memberi makna. Kalau kita tidak disadari, maka otak kita itu menjadi tong sampah istilah. Jadi pikiran kita itu akan kemasukan simbol terus-menerus. Ingat, apapun yang dari luar itu kita sebut simbol. Apapun yang dari luar itu adalah yang kita sebut simbol. Makna itu diproduksi oleh diri kita dari dalam. Jadi 1, 2, 3 itu simbol, nggak ada maknanya. Kitalah yang memberi makna. Ini hal yang sangat dasar. Ini ilmu menjadi terpecah belah karena kita belajar lewat buku, dan buku itu kumpulan dari kata-kata, padahal kata-kata itu termasuk simbol itu sebenarnya nggak memiliki makna. Makanya kita sering sebenarnya maksudnya sama, tapi karena menurut ilmu A istilahnya beda, ilmu B istilahnya beda lagi, kita seolah-olah itu sesuatu yang benar-benar berbeda. Jadi ini yang harus kita sadari. Jadi banyak hal sebenarnya sama persis, cuma hanya karena bahasanya yang beda. Jadi kalau kita memulainya dari simbol, mulainya dari luar, dari simbol dan dari indera, simbol atau yang kita lihat, ingat ya, simbol itu ada 2 jenis ya. Kita lihat di sini, simbol yang dibuat manusia, buatan manusia, misalkan tulisan, atau simbol yang dari Allah langsung. Nah, jadi ada simbol yang asli, yang dari Allah langsung. Ini yang kita sebut sebagai simbol primer lah. Apapun yang dari luar itu sebenarnya itu enggak memiliki makna. Kitalah yang memberi makna. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ingat, kita bukan mencari makna. Jadi hidup ini mau maknanya apa sih ya? Kita sekarang ini penting enggak? Jadi kitalah yang memberi makna. Ada buku karya Viktor Frankl ya, Man Search for Meaning, pencarian manusia akan makna. Itu sebenarnya keliru. Kita itu tidak mencari makna, kitalah seharusnya yang memberi makna. Nah, memberi makna itu apa? Memberi makna yang terbaik adalah makna yang berasal dari Allah Ar-Rahmanur Rahim. Ini hal yang sangat dasar. Jadi di sini kita akan lihat juga di simbol itu ada 3 jenis. Ada simbol yang dari bahasa natural, misalkan kambing. Nah, di sini ada yang natural, ini namanya bahasa natural. Ada yang bahasa yang dibuat-buat, misalkan gaya. Nah, gaya itu apa? Nah, ini banyak sekali kita tuh terjebak dengan simbol-simbol. Bahkan banyak anak di SMA, gaya itu apa? Gaya itu ini. Jadi kita sering membayangkan karena ada istilah yang aneh, itu seolah-olah sesuatu yang asing. Ingat, jagat raya itu ada di dalam diri kita. Nggak ada sesuatu yang asing. Kalau yang asing itu berarti karena belum menjadi bagian dari diri kita, itu berarti ya sampah. Gaya itu apa? Nah, ini banyak anak yang kemudian bingung, gradien. Seolah-olah ini jadi asing. Karena kita berangkat dari simbol-simbol seperti ini. Kemudian ini yang disebut sebagai bahasa artifisial. Bahasa istilah-istilah seperti ini. Ada yang kemudian bahasa logika matematika. Ini terutama bahasa gambar ya sebenarnya. Gambar dan simbolik 1 ditambah 1 sama dengan 2. P atau Q. Nah, ini bahasa-bahasa logika. Ada juga sebenarnya bahasa yang tidak untuk dipahami, hanya untuk ekspresi. Ini yang namanya bahasa mitos. Jadi kalau kita memiliki pengalaman yang tidak bisa diungkapkan, ya kita pakai bahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami. Ini hanya bahasa untuk ekspresi aja, biar ketenangan diri, sesuatu yang ada di dalam diri kita itu terungkap. Oke, ini mudah-mudahan review 2 bab bisa ditangkap.